Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asmarika MPD selaku dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya Dina Septia Afifah dengan NIM 12020721877 akan menjelaskan materi mengenai konsep hak dan kewajiban warga negara. Untuk pembahasan pertama yaitu pengertian konsep hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu hak. Hak itu sendiri adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Contoh hak itu yaitu hak atas pekerjaan, hak atas penghidupan yang layak, hak membela negara, hak berpendapat, hak kemerdekaan memeluk agama, hak mendapatkan pengajaran, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu kewajiban. Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara, guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Contoh kewajiban itu adalah setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan untuk yang kedua, setiap warga negara itu berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Untuk warga negara itu sendiri, warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahannya sendiri. Adapun pengertian penduduk menurut seorang ahli bernama Kansil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok atau domisili dalam wilayah negara itu. Dan yang untuk kedua, beberapa pengertian tentang warga negara juga diatur oleh UUD 1945 pasal 26 yang menyatakan warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Untuk pembahasan ketiga, Indonesia itu juga memiliki siapa-siapa yang menjadi warga negara. Telah disebutkan di dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, yakni yang menjadi warga negara itu adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Poin kedua yaitu syarat-syarat mengenai kewarganegaraan juga ditetapkan dengan undang-undang. Pembahasan selanjutnya yaitu konsep hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban ini juga dilindungi oleh dasar hukum tertinggi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini juga yang menetapkan hak dan kewajiban warga negara termaktub di pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 344. Pembahasan selanjutnya yaitu norma hak dan kewajiban anggota masyarakat. Ada 4 poin, yaitu norma-norma sosial yang tumbuh sebagai patokan dalam bertingkah laku manusia dalam kelompok norma-norma yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama itu norma agama atau religi, yaitu norma yang bersumber dari Tuhan untuk umatnya. Yang kedua yaitu norma kesusilaan atau moral, yaitu yang bersumber dari hati nurani manusia untuk mengajakkan kebaikan dan menjauhi keburukan. Dan poin ketiga yaitu norma kesopanan atau adat, yaitu yang bersumber dari masyarakat atau dari lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu norma hukum, yaitu norma yang dibuat masyarakat secara resmi yang pemberlakuannya dapat dipaksa. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu perilaku sesuai norma dalam kehidupan.
Penanaman kebiasaan bersikap dan berbuat baik atau sebaliknya bersikap dari berbuat buruk pada tahap awal pertumbuhannya. Seorang anak dapat sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekolah tempat ia belajar. Nilai merupakan ukuran atau pedoman perbuatan manusia. Karena itu, maka nilai diungkapkan dalam bentuk norma dan norma ini mengatur tingkah laku manusia. Nilai adalah suatu penghargaan atau kualitas terhadap sesuatu atau hal yang dapat dasar penentu tingkah laku seseorang. Karena sesuatu atau hal itu menyenangkan, memuaskan, menarik, berguna, menguntungkan, atau merupakan suatu sistem keyakinan. Penilaian moral dari perbuatan manusia ini juga meliputi seluruh penghidupan, maka hal ini sangat penting yang harus diperhatikan. Baiklah, mungkin hanya di sini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.